Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andres Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang kamu bingung gak jawab apa ketika orang cerita. Nah, kamu perlu dengerin ini sampai selesai ya. Jadi kalau ada orang cerita terus kadang-kadang kita berpikir, wah jawab apa ya kalau dia cerita seperti ini ya. Kadang kita bingung kan? Buat kamu yang bingung, kamu perlu dengarkan episode ini sampai selesai. Oke? Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komen atau reply di podcast dari Lairi ya. Dia bertanya, bagaimana cara yang baik untuk menanggapi orang yang lagi cerita ke kita tanpa membela maupun menjatuhkan keadaan orang tersebut, karena saya suka bingung jawab apa kalau lagi ada yang cerita. Jadi dia bingung nih kalau ada yang cerita, dia menanggapinya seperti apa yang baik, yang objektif lah ya, tidak membela sesuatu tapi benar-benar objektif. Nah, kita akan bahas di podcast kali ini, oke? Nah, tapi sebelum itu, buat kamu yang mau ningkatin produktivitasmu 10 kali lipat, kamu bisa join di free webinar Productivity Hacks yang akan dilakukan di hari Minggu 2 Juli 2023 ini ya, dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kamu akan belajar pola-pola orang produktif yang udah saya pelajari dari guru-guru produktivitas di dunia. Terus yang kedua tentang gimana cara mengatasi rasa penundaan. Dan yang ketiga gimana cara mengatasi distraksi sehingga kamu bisa produktif dalam beraktivitas, dalam bekerja ya. Kamu bisa join secara gratis. Silahkan masuk ke selfdev.id, selfdev.id ya, atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, mari kita bahas. Ketika orang bercerita, kita mau jawab yang baik tanpa membela itu seperti apa? Nah, kalau membaca dari pertanyaan Lairi, dia sebenarnya sudah punya satu pola atau satu mindset yang tepat dalam mendengarkan orang lain, di mana dia sudah berkata bahwa dia mau menanggapi tanpa membela ya, ataupun menjatuhkan keadaan orang lain. Nah, itu udah salah satu modal mendengarkan yang baik ya. Ada niat itu salah satu modal mendengarkan yang baik. Karena tadi benar, ketika kita mendengarkan, kita nggak boleh kayak berpihak pada suatu hal, tidak boleh menjatuhkan orang lain, karena mungkin kita punya referensi dalam pikiran ataupun pengalaman ataupun pelajaran dari orang lain dalam menghadapi situasi tertentu harus seperti apa ya. Nah, kita nggak boleh terjebak dalam pola pikir ataupun preferensi kita seperti itu. Kita harus mendengarkan dengan tulus apapun yang dia ceritakan seperti itu ya. Nah, terus gimana caranya untuk bisa menanggapi agar tidak mengarahkan ataupun tidak menjudge seperti itu? Caranya adalah kamu berikan pertanyaan yang terbuka dan jangan berikan pertanyaan yang mengarahkan gitu. Misalnya contoh, ketika dia cerita, wah aku nih sulit banget nih bangun pagi, sering banget telat kampus atau sering banget telat kerja. Nah, kita gak boleh menanggapi dengan merespon berdasarkan pikiran kita. Misalnya seperti, ya itu salah kamu lah, ngapain kamu tidur malam-malam, ngapain kamu nonton Netflix sampai malam, ngapain kamu main game sampai malam-malam seperti itu, ya salah kamu sendiri dong. Nah, kita gak boleh jawab seperti itu gitu. Untuk menanggapi dengan baik ya, kita harus coba gali dulu dengan memberikan pertanyaan yang terbuka gitu. Misalnya dia cerita, wah aku bete banget nih telat datang ke kampus segala macem, akhirnya dimarahin sama dosen dan lain-lain. Nah, kita bisa tanya dulu dengan pertanyaan terbuka. Oke, kamu kok bisa telat? Apa yang bikin kamu telat? Itu kan lebih enak gitu ya. Kita mengeksplor apa yang bikin telat, dia bisa cerita juga apa yang terjadi, sehingga di situ dia tidak merasa terpojokkan atau tersudutkan gitu. Dan kita justru bisa ngebantu dia untuk bisa cari solusi. Nah, ini mungkin salah satu teknik coaching sebenarnya yang sudah advance yang saya ceritakan ini, yang biasa digunakan para leader, digunakan para coach untuk bisa menggali situasi yang terjadi pada orang lain. Ya, jadi satu tipsnya adalah kita merespon dengan pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan yang mengarahkan seperti itu. Lalu satu lagi, selain dengan memberikan pertanyaan terbuka, kamu juga bisa menanggapi dengan pernyataan. Nah,
tanggapan dengan pernyataan ini kamu bisa lakukan dengan cara melakukan paraphrasing dari apa yang dia ceritakan. Misalnya contoh, wah saya kalau perjalanan ke sini tuh jauh banget. Saya ke kampus ini bisa 30 km, bisa 2 jam perjalanan. Nah kita nggak boleh menjawab dengan mengatakan, ya kamu pindahnya dekat sini dong. Kamu pindah dekat kampus dong, ngekos sini dong, atau kamu pindah kosan dekat kantormu sini dong gitu. Itu kan langsung kayak menjudge ya. Langsung menjudge dan terkesan itu adalah salah dia. Kan orang yang ngedengerin juga jadi berpikir, apa salah ya aku ya, apa gini ya kayak gitu. Dan dia juga jadi merasa nggak didengarkan gitu. Padahal mungkin sebenarnya dia mau cerita aja. Untuk mengatasi hal tersebut, yang bisa kita lakukan adalah tadi kamu bisa melakukan paraphrasing ya. Ataupun mengulang apa yang dia sampaikan dengan kata-katamu sendiri gitu. Misalnya dia contoh mengatakan yang tadi ya, misalnya ya, saya kesini jauh banget bisa 30 kilo. Kita bisa bilang, kita bisa merespon mengulang apa yang dia sampaikan dengan empati. Misalnya, wah jauh banget ya kamu kesininya ya kayak gitu. Udah cukup kayak gitu aja, kamu merespon seperti itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Tidak perlu kamu memberikan saran, karena seringkali orang juga sebenarnya cuma pengen cerita aja, nggak pengen dikasih solusi. Nah kita bisa memberikan respon seperti itu, sehingga itu menunjukkan kita empati sama dia dan kita mendengarkan dia kayak gitu. Itu yang paling oke, paraphrasing adalah mengulang kata berdasarkan kata-kata kita sendiri. Kalau level yang paling rendah, tapi mungkin kamu bisa latih juga, itu adalah mengulang juga, tapi dalam tanda kutip ini membeo. Membeo itu adalah benar-benar mengulang apa yang dia sampaikan. Dia bilang, wah aku 30 km nih jalan ke sini, capek banget. Dia bilang gitu, kita bilang juga, oh iya 30 km ya kamu jalan ke sini ya. Jauh juga ya. Itu kan mengulang apa yang dia sampaikan. Ya, jadi bukan mengulang apa yang dia sampaikan, tapi kita gunakan kata-kata kita sendiri sehingga dia akan merasa bahwa kita empati sama dia dan kita bisa memahami situasi yang terjadi pada dia. Mungkin itu beberapa tips yang bisa kamu lakukan, dan juga ini saya lakukan juga ketika saya dengerin orang lain, dengerin rekan kerja saya, dengerin istri saya kalau lagi cerita, dengerin tim saya ketika lagi share sesuatu. Ini hal-hal yang saya lakukan untuk bisa connect sama mereka dan membuat mereka aman untuk bercerita tanpa takut untuk dijudge bahwa dia salah atau tidak ya. Kamu bisa praktekin, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.